Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Zarhabibah, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D, Program Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang kemampuan memimpin, kerjasama, dan mengelola resiko untuk memenuhi UTS saya dalam mata kuliah simulasi bisnis. Kalian pastinya sudah tahu kan, fondasi paling penting dalam sebuah bisnis, ya, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri berbicara tentang bagaimana seseorang dapat mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Maksudnya bagaimana seseorang bisa membuat orang lain mau belajar dan bekerja ekstra dengan ikhlas untuk tujuan bersama. Peran pemimpin itu sendiri terbagi menjadi 5, yaitu menyusun kebijakan, mendelegasikan tugas, mengkoordinasikan semua elemen bisnis, melakukan evaluasi, dan mengendalikan wewenang anggotanya. Bisnis membutuhkan pemimpin, dibagi menjadi 3 untuk melakukan. Yang pertama, menentukan strategi bisnis. Yang kedua, melakukan orientasi pada solusi. Dan yang ketiga, melakukan koordinasi dalam bisnis. Kerjasama bisnis adalah upaya yang bisa dilakukan untuk perkembangan dan kelancaran bisnis. Menjalin kerjasama dalam bisnis bukan keputusan yang mudah untuk dilakukan. Berharap mendapatkan lebih bisa jadi sebaliknya jika tidak pandai dalam menjalani hubungan dengan mitra bisnis. Ada 3 faktor yang membuat kerjasama bisnis sukses. Yang pertama, membuat visi dan misi bersama. Yang kedua, identifikasi serta manfaatkan kekuatan diri dan mitra. Dan yang ketiga, tentukan peran kerja masing-masing. Ada juga 3 faktor yang membuat kerjasama bisnis gagal. Yang pertama, adanya ketidakadilan. Yang kedua, reward dibagi rata. Dan yang ketiga, kehilangan koordinasi. Mengelola resiko bisnis merupakan kemungkinan munculnya kerugian atau konsekuensi akibat kesalahan atau ketidakpastian. Munculnya resiko dalam berbisnis bisa muncul dari banyak faktor seperti manajemen yang buruk, strategi bisnis yang kurang matang, ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, dan juga ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia. Ada beberapa langkah untuk mengelola risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, melakukan analisis terhadap setiap alternatif. Yang ketiga, memutuskan satu alternatif. Yang keempat, melaksanakan alternatif yang dipilih. Yang kelima, mengontrol alternatif yang dipilih. Dan yang keenam, melakukan evaluasi. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, kepemimpinan sangat penting dalam bisnis untuk mengelola dan mendapatkan solusi dari setiap hambatan bisnis yang akan ditemui. Kerjasama mengembangkan bisnis diperlukan untuk meringankan biaya dan mudah mendapatkan solusi bersama. Mengelola risiko bisnis penting dipersiapkan dari awal untuk mengurangi kesalahan dan mempersiapkan risiko dari faktor yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.